Halo semua, kami dari kelompok 53 KKN periode 80 Universitas Atmajaya Yogyakarta di Desa Sumber Agung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang beranggotakan saya Citra Windra Naomi dengan NPM 180324291 dari Program Studi Manajemen. Halo, nama saya Christian Calvin. NPM saya 180323905. Saya dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Francisca Meliana Putri dengan NPM 180424018 dari Program Studi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Lais Maria dengan NPM 180424447 dari Program Studi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Bulan Cantika Pratiwi Simbolon dengan NPM 190711042 dari Program Studi Informatika. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Diagata Silvi dengan NPM 180801911 dari Program Studi Biologi. Perkenalkan, nama saya Arcenius Emmanuel Rango dengan NPM 170512679 dari Prodi Ilmu Hukum. Halo, saya Benita Kumalasari, NPM 180513099 dari Program Ilmu Hukum. Hai, perkenalkan nama saya Jessica Lili dengan NPM 181244435. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Halo, perkenalkan saya Litwina Dian Isnaini dengan NPM 180111795 dari Program Studi Arsitektur. Kami, kelompok 53, akan menjelaskan program kerja buku saku yang kami harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Sumberagung. Desa Sumberagung memiliki beberapa lahan pertanian yang cukup luas, seperti sawah, kebun singkong, dan kebun jagung. Hal ini merupakan sebuah potensi desa yang dapat dikembangkan. Kami dari kelompok 53 KKN Universitas Atmajaya periode 80 menemukan cara untuk mengembangkan potensi Desa Sumberagung yang dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat sekitar, yaitu dengan mengolah padi, jagung, dan singkong tersebut menjadi tepung. Kemudian, kami juga memiliki beberapa saran terkait kemasan tepung dan cara memasarkannya agar dapat dipasarkan kepada masyarakat luas di luar Desa Sumberagung. Seperti yang kita ketahui, beras merupakan sumber karbohidrat utama untuk sebagian besar penduduk dunia. Salah satunya adalah Indonesia yang menjadikan beras sebagai bahan makanan utama yang dilestarikan oleh para petani. Selanjutnya, singkong merupakan jenis umbi-umbian yang memiliki gizi dan karbohidrat yang tinggi dan dapat dijadikan bahan makanan utama untuk dikonsumsi sehari-hari sebagai pengganti nasi. Kemudian, jagung merupakan salah satu biji-bijian dan tanaman semusim dengan siklus hidup 80-150 hari. Tanaman jagung juga sering kita manfaatkan menjadi salah satu bahan makanan. Beras, singkong, dan jagung memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari 100 gram beras mentah yang sudah digiling, mengandung energi sebesar 357 kalori, karbohidrat sebesar 77,1 gram, lemak sebesar 1,7 gram, serat sebesar 0,2 gram, protein sebesar 8,4 gram, kalsium sebesar 147 mg, dan fosfor sebesar 81 mg. Kemudian, dari 100 gram singkong mentah mengandung air sebanyak 61,4 gram dan dapat menghasilkan energi sebesar
154 kalori. Selain itu, singkong juga mengandung vitamin B sebesar 0,06 mg, protein sebesar 1 gram, karbohidrat sebesar 36,8 gram, serat sebesar 0,9 gram, kalsium sebesar 77 mg, fosfor sebesar 24 mg, zat besi sebesar 0,70 mg, lemak sebesar 0,3 gram, dan mengandung vitamin C30. Selanjutnya, untuk jagung pipil kuning yang kering dan mentah, dalam penyajian per 100 gram memiliki kandungan manfaat fosfor sebesar 538 mg, energi 366 kalori, karbohidrat 69,1 gram, lemak 7,3 gram, serat 2,2 gram, kalsium 30 mg, air 11,5 gram, protein 9,8 gram. 3 tanaman ini juga memiliki manfaat dan khasiat yang baik bagi tubuh kita. Jagung dapat menjadi sumber energi bagi tubuh, dapat menurunkan risiko anemia, meningkatkan daya ingat, mencegah penyakit jantung, dan menurunkan risiko diabetes. Beras juga dapat menjadi sumber energi bagi tubuh kita, dapat menjaga kesehatan tulang dan otot, menjaga kesehatan otak dan syaraf, menjaga kesehatan usus, dan baik untuk dikonsumsi oleh pengidap penyakit seliak. Sama seperti beras dan jagung, singkong juga dapat menjadi sumber energi bagi tubuh. Selain itu, singkong juga bermanfaat untuk menjaga fungsi jaringan tubuh, mencegah sembelit, mengendalikan kadar gula darah, dan menjaga elastisitas kulit. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat tepung dari beras, singkong, dan jagung. Untuk membuat tepung mokaf dari singkong, kita akan membutuhkan alat dan bahan seperti singkong, alat pemotong keripik atau pisau, saringan, dan blender. Untuk cara membuatnya, pertama-tama cuci bersih dan kupas singkong lalu keringkan. Kemudian, iris tipis-tipis singkong yang telah dikupas tadi agar dapat mempermudah proses selanjutnya. Singkong yang telah diiris tipis kemudian dapat kita rendam selama 2 hari. Selama proses perendaman ini, kita dapat mengganti air rendaman singkong setiap 12 jam sekali. Nah, singkong yang telah direndam selanjutnya dapat dijemur hingga kering dan kadar airnya berkurang. Setelah benar-benar kering, selanjutnya kita dapat menghaluskan singkong dengan mesin penggiling atau blender. Jika menghaluskan singkong menggunakan blender, tepung perlu diayak untuk memastikan hasilnya benar-benar halus. Dan pada akhirnya tepung siap untuk dikemas. Untuk membuat tepung beras, kita akan membutuhkan alat dan bahan seperti beras, blender, saringan, dan wajan atau teflon. Untuk cara membuat tepung beras, pertama-tama cuci beras dan rendam selama 3-6 jam. Kemudian tiriskan dan keringkan beras dengan cara didiamkan selama 1 jam hingga benar-benar kering. Setelah ditiriskan, selanjutnya kita dapat menghaluskan beras dengan menggunakan mesin penggiling atau blender. Jika menggunakan blender, masukkan beras ke dalam blender sesuai dengan ketinggian pisau blender dan atur kecepatan blender secara bertahap. Kemudian, saring tepung beras menggunakan saringan dan sisa tepung yang terdapat di atas saringan dapat diblender kembali hingga benar-benar halus. Kemudian, sangrai tepung beras yang sudah benar-benar halus untuk mengurangi kadar airnya. Dan setelah itu, tepung beras siap untuk dikemas. Yang terakhir, untuk pembuatan tepung jagung, kita akan membutuhkan alat dan bahan seperti jagung tua, saringan, dan mesin penggiling atau blender. Untuk cara pembuatan tepung jagung, pertama-tama bersihkan jagung dan jemur hingga kering. Langkah selanjutnya, kita pisahkan antara biji dengan batang jagungnya hingga menjadi seperti berikut. Kemudian, haluskan jagung dengan mesin penggiling atau blender. Jika menggunakan blender, hasil tepung yang sudah jadi dapat disaring kembali dengan menggunakan saringan. Agar hasil tepung yang didapatkan benar-benar halus dan tepung siap untuk dikemas.
Selanjutnya, kami memiliki saran terkait ide kemasan dan cara memasarkan tepung mokaf, tepung beras, dan tepung jagung dari Desa Sumber Agung ini. Untuk ide kemasan tepung, kami menyarankan untuk menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan paper pouch yang didesain menarik sesuai dengan produk tepung yang akan dijual atau dipasarkan. Kami juga memiliki saran untuk nama produk tepung dari Desa Sumber Agung ini, yaitu Glepoeng, agar lebih menarik bagi konsumen. Berikut tampilan dari kemasan tepung yang telah kami rancang sebagai saran untuk Desa Sumber Agung. Kami juga menyiapkan 2 ukuran kemasan tepung, yaitu 500 gram dan 1 kg untuk masing-masing jenis tepung. Selanjutnya, untuk saran terkait cara memasarkan produk tepung dari Desa Sumber Agung, kami memilih untuk memasarkannya secara digital. Pemasaran digital merupakan salah satu bentuk dari strategi marketing yang digunakan untuk mencari pelanggan dan memperkenalkan produk usaha dalam lingkup yang lebih luas. Kami menyarankan produk tepung yang telah diproduksi oleh masyarakat di Desa Sumber Agung dapat dijual melalui Shopee. Berikut akan kami jelaskan bagaimana cara untuk membuka toko secara online di Shopee. Pertama, download aplikasi Shopee melalui Play Store atau App Store. Buka aplikasi Shopee, kemudian klik daftar. Setelah itu, klik opsi saya, lalu pilih toko saya. Di sana, kita bisa melengkapi data-data yang diperlukan untuk membuka toko. Kemudian, isikan informasi produk yang akan dijual. Setelah semuanya terisi, lalu pilih tampilkan. Dan produk akan ada pada profil seperti ilustrasi berikut ini. Dapat dilihat contoh tampilan produk yang akan dijual dan contoh akun Shopee yang akan digunakan untuk memasarkan produk yang kami beri nama Glepung 53. Demikian penjelasan dari kami mengenai program kerja buku saku berkaitan dengan pengolahan singkong, beras, dan jagung menjadi tepung, serta ide pengemasan dan saran pemasaran tepung yang diolah dari Desa Sumber Agung. Semoga program kerja dari buku saku yang kami buat ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Desa Sumber Agung.